Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan sekali saya sedang berada di tepatnya itu di belakang Stadion Undip, teman-teman. Stadion Undip Semarang. Kali ini saya ingin melanjutkan video dan janji saya kemarin, bagaimana kali ini saya ingin mengenal dekat ke Honda Supra X125 tahun pembuatan 2022. Saya ingin menceritakan untuk teman-teman semua yang ingin membeli Honda Supra X125 ini, dan pengalaman menurut pribadi saya, yaitu kemarin saya sudah jalan-jalan ke wisata lereng Telomoyo Magelang, teman-teman. Bagaimana pendapat saya tentang perjalanan kemarin ini ya, teman-teman. Honda Supra X125 tahun 2022 milik saya pribadi. Itu ada dua helm saya nyambi ngojek, teman-teman. Ini saya sempatkan waktu untuk membuatkan video, karena ya saya itu waktunya itu belum sempat, teman-teman. Di sisi lain saya juga bekerja, saya juga nyambi ngojek, jadi belum ada waktu untuk membuatkan video. Yang pertama ya, teman-teman, kita mengenal dekat Honda Supra X125 tahun pembuatan 2022. Yang pertama yaitu tentang, maaf teman-teman, ada motor lewat. Kali ini saya ingin mengenal dekat Honda Supra X125. Yang pertama saya ingin memberitahu, yang kemarin itu saya mendapat kabar atau info untuk Honda Supra X125 tahun kemarin, tahun 2021 itu konon atau tidak salah itu bisa terjual di sekitar 4 juta unit, teman-teman. Itu kan sungguh banyak, tapi itu saya mendapatkan kabar itu dari mana saya lupa. Mungkin teman-teman yang ingin melihat, mungkin teman-teman yang melihat video ini tahu info berita dari mana, boleh searching dan boleh berkomentar di kolom komentar di bawah, teman-teman. Saya ingin bercerita, yaitu bagaimana pengalaman saya istilahnya mengenal dekat Honda Supra X ini. Dari kita bercerita dulu, kemarin saya istilahnya touring tipis-tipis ke wisata lereng Telomoyo Magelang. Saya itu ini bercerita tentang keunggulannya dulu. Kemarin saya isi full tank menggunakan Pertalite 17.500, dan saya full tank kan kembali itu isi 18.000, dan itu perjalanan saya itu dari lereng Telomoyo saya naik via Kopeng, turun Banyu Biru, terus jeduknya itu jalan lingkar Ambarawa, teman-teman, terus pulang ke arah Semarang. Arah Semarang beloknya itu Karangjati lewatnya Watu Gajah Park, terus jeduknya Kawengen Ungaran, teman-teman. Setelah itu pulang arah lewat Jabungan. Itu untuk sayangnya speedometernya saya tidak tulis, teman-teman. Itu saya isi lagi 18.000. Itu berarti pada intinya Honda Supra X125 itu, Honda Supra X125 ini untuk perjalanan ke Telomoyo hanya menggunakan bensin 1,5 km, dan itu pun penggunaan gas yang istilahnya pol dengan kecepatan jalan rata 80 sampai 100 km, dan saya boncengan berdua, serta medan di Telomoyo sendiri nanjak, sungguh istilahnya dibilang ekstrim lah. Ini penampakannya
kemarin itu bensin 1,5 liter lah ibaratnya, itu kan cukup irit teman-teman, dengan cara naik yang ibaratnya ugal-ugalan lah, ugal-ugalan itu. Dan untuk Honda Supra X 125 sendiri punya saya termasuk orang yang nanya jadi. Karena apa? Karena untuk dibuat banter jalan rata itu enak teman-teman, istilahnya di kecepatan 80 sampai 100 itu mentok, karena ini masih bawaan dealer standar, ecunya belum ecu rubah apa itu, belum di remap, ecunya belum di remap teman-teman, maaf anggap teman-teman. Dan kelebihan itu cerita sedikit kemarin, terus berkendaranya penak, nyaman, tidak capek, tidak pegel, terus ya shocknya ya enak, tidak geliut, shocknya 2 kanan kiri, bannya juga enak. Terus teman-teman, kecepatan diajak ngebut ya penak, santai, bodinya tidak memalukan. Ini saya ingin membahas untuk teman-teman semua. Saya ingin membahas untuk teman-teman yang kemarin berkomentar di kolom komentar saya, yang konon katanya ingin membeli Honda Supra X 125. Untuk menurut saya pribadi, Honda Supra X 125 sendiri itu sungguh-sungguh worth it kalau untuk orang yang ingin ngirit, ibaratnya kebutuhannya banyak, terus istilahnya menerima padanya, tidak gengsi, cocok. Karena apa? Honda Supra X 125 sendiri ini cukup dibilang memang irit banget, dibandingkan Vario itu jauh. Wong saya itu ibaratnya berangkat kerja isi bensin 20.000 itu bisa untuk 3 kali PP ya teman-teman. Berangkat kerja saya ke daerah Banyumanik ke Pemuda itu PP, dan bisa dibuat sekitar saya untuk ngojek itu 6 kali tarikan itu bisa. Itu menggunakan pertalite ya teman-teman. Dan kemarin pun saya memang sengaja isi pakai Pertamax turbo. Pakai Pertamax turbo ya enak, banter enteng. Untuk munggah naik tanjakan Gombel itu gear 3, banter ngidik pelan-pelan ya kuat. Dan pembakarannya ya kan karena untuk Pertamax turbo itu oktannya lebih tinggi, jadi lebih cepat panas. Pembakarannya bagus dan tarikannya juga bagus, serta harganya juga bagus, mahal rek. Tapi kalau menurut saya pribadi, antara Pertamax turbo serta Pertamax biasa, saya lebih cenderung ke Pertamax turbo karena selisihnya itu sedikit banget, ya mungkin sekitar 1000-an lah. Jadi kita anggap 1000 gitu kan, ya lebih baik ke Pertamax turbo teman-teman. Terus kalau menurut saya, kemarin saya dolan ke Telomoyo sendiri, untuk tanjakannya Honda Supra X ini masih dibilang, karena ini motor baru ya, kalau dibilang ya masih kuat, lancar, karena masih motor baru dan termasuk masuk motor rayanan. Dan apa itu masih istilahnya masih roso, suku cadangnya roso. Dan kalau untuk tanjakan itu sebenarnya itu tergantung kita membawanya teman-teman. Kalau kita membawanya ibaratnya kita modal sendat-sendat, kayak kita membawa, istilahnya kita melihat motor trail lah. Motor trail itu kan kalau di tanjakan disendat-sendat itu kan kuat. Nah kita membawanya seperti itu, tapi dengan cara yang terkontrol. Nyedat-nyedatnya tuh nyedat kalem langsam. Tapi ya kita lihat dulu postur tubuh kita serta orang yang dibonceng. Kemarin saya itu ke Telomoyo, untuk naiknya sendiri saya itu setengah perjalanan saya yang membawa, terus setengah perjalanan sampai ke atas
teman saya. Dan untuk memang motornya sendiri, kalau untuk tanjakan memang menurut saya kurang, tapi kurangnya itu tidak kurang banget lah ya, istilahnya ya baik, cukup. Karena menurut saya kalau dibilang ya kurang, karena sebelumnya saya memakai Honda, bukan Honda, saya memakai Satria FU teman-teman. Wah payah gak seneni teman-teman, wong yo lewat kono iso. Saya itu kemarin boncengan ke Telomoyo, dan menurut saya ya untuk teman-teman yang ingin beli Honda Supra X 125 sendiri ya memang monggo. Kalau memang budgetnya ada lebih, ada dana lebih, terus istilahnya pengen ndak apa tuh mengandalkan gengsi, ya silahkan beli PCX ya monggo, beli Vario ya monggo. Tapi saya menyarankan kalau untuk yang ingin menghemat, ngirit, tidak istilahnya perawatan mudah, ya ini Honda Supra X. Walaupun terkesan modelnya agak jadul ya, tapi menurut saya bagus. Karena apa? Ini dengan desain merah dengan hitam. Dan Honda Supra X 125 saya sendiri ini saya Scotland bening teman-teman. Jadi penampakannya agak bagus, glossy padahal ini Dove. Saya ini Scotland full body 350. Terus sini Dove-nya kasar, sini saya Scotland itu sini 50, situ 30, ininya 30. Ini 70 teman-teman. 70 sama ini 10.000. Ini biar tidak nerata saya Scotland. Terus karena apa, saya ini bodinya saya Scotland bening, saya itu sebenarnya tidak terlalu suka dengan body Dove. Karena apa, kalau ketika kita nyuci, kita ngelapnya tidak kering, itu pasti ngeplek teman-teman, ngeplek di sini, dan itu susah. Itu yang paling saya benci istilahnya. Terus kalau untuk pengeremannya sendiri, untuk pengereman Honda Supra X 125 pengeremannya agak kurang pakem, kurang set. Karena sebelumnya saya pakai Satria FU itu set, istilahnya cepat mandek ya. Untuk Supra sendiri ini tidak tahu pengereman belakangnya kurang maksimal, lama berhenti nih, padahal cakram loh. Saya ya aneh, entah itu selangnya atau gimana ya, saya tidak tahu. Terus injeksinya itu bunyinya tuh menurut saya terlalu lama, istilahnya gini, ini ya kita hidupkan, terlalu lama, jadi kita nunggunya itu ya mah nyetater ya suwi teman-teman, injeksinya lama. Terus ya pengereman kurang. Kita bahas kekurangan ya teman-teman. Kekurangan selama saya pakai itu yang pertama pengereman dulu. Pengereman belakang itu kurang maksimal, istilahnya butuh waktu untuk mandek ya teman-teman, pengereman. Terus ini injeksinya ini cukup lama teman-teman, istilahnya cukup lama. Kan kalau ada istilah kalau motor injeksi untuk menghidupkan dan ibaratnya starter motor itu kan tunggu lampu kuningnya ini berhenti, jadi kita boleh nyetater, katanya biar injeksinya tidak kena. Tapi kalau menurut saya memang kelamaan, ibaratnya kalau kita pergi bareng-bareng sama temen yang motor biasa, kita baru bisa nyetater ya kita ditinggal jauh teman-teman. Ini lumayan lama ya, nah agar kita baru ngontak gini terus nyetater, teman kita sudah siap-siap berangkat tuh kita ketinggalan. Itu yang kedua. Terus untuk yang belakang boncengan sendiri, menurut saya boncengan
Honda Supra X ini yang belakang memang penak, nyaman. Tapi kalau untuk agak mundur-mundur sini tuh rasanya posisi ini tuh ambles banget teman-teman. Istilah itu agak ambles ya, memang baratnya kita ndek banget boncengi. Untuk yang bonceng nek anggar terlalu mucuk ndak enak. Jadi untuk Honda Supra X 125 ini memang boncengannya enaknya agak mepet ya, memang ada istilah para Supra ora mesra teman-teman, slebel. Terus untuk lampunya masih terlihat jadul, belum ada LED-nya, belum LED, masih menggunakan bohlam. LED-nya malah di lampu belakang rem. Terus apa lagi, mungkin itu saja. Terus oh ya, pengalaman saya teman-teman, ini ketika dulu saya tuh pernah membawa Honda ini naik ke Sigar Bencah Semarang teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Itu saya ketika waktu ngojek boncengan dengan penumpang 2 orang naik Sigar Bencah, dan memang postur saya memang besar. Itu saya dari bawah itu memang motor kondisi memang istilahnya gimana ya, kurang fit atau gimana, tapi untuk tanjakan itu memang ya kurang. Akhirnya saya memutuskan dari bawah itu menggunakan gear 1. Gear 1 itu gereng terus, padahal saya gas pelan-pelan tapi gereng. Itu setelah sampai atas di jalan rata saya oper ke gear 2, itu motor tuh rasanya berbet-berbet, berarti nyendal-nyendal, gas itu tidak bisa langsam. Apa itu saya tidak tahu. Setelah itu entah mungkin kepanasan habis nanjak apa gimana, setelah itu saya dinginkan, saya buat jalan sementara gitu lagi, terus ini hilang, tidak tahu. Terus kemarin saya coba pakai Pertamax turbo selama 2 kali full tank. Sekarang sudah enggak, entah itu injektornya kotor atau gimana. Tapi memang jujur untuk motor saya ini minumnya istilahnya bensin itu memang dari awal itu menggunakan Pertamax 2 kali ngisi full tank. Setelah itu saya full Pertalite selama hampir 4 bulan. Baru kemarin, minggu kemarin lah, 2 kali isi full tank Pertamax turbo. Itu baru 2 kali, sekarang kembali lagi ke Pertalite. Ya lebih ya teman-teman. Dan agar itu ke Pertamax turbo ya berarti ya kroso ya. Nek full tank we minimal awake dhewe kudu 40.000 ya. 2 literan lah. Sebenarnya kalau untuk Supra ini untuk kenaikan BBM itu ya kita ibaratnya ruginya tuh tidak terlalu rugi banget, rugi sedikit. Karena dalam arti gimana, Honda Supra X 125 ini ngisinya itu tidak terlalu banyak. Berarti ini saya bercerita sedikit dulu sebelum bensin naik, saya setiap ngisi itu minimal 18, nah enggak 15 itu terkadang sudah bisa penuh teman-teman. Itu penuh itu ya bisa dibuat pakai 3 hari, nah enggak 2 hari. Kalau saya narik terus selama sehari bisa dapat 10 ya paling 2 harian. 15 nah enggak 18 itu sudah penuh. Jarang saya ngisi sampai 20, itu jarang. Kalau memang bensinnya enggak sampai ke merah banget itu jarang. Dan sekarang pun kalau saya ngisi bensinnya ini minimal harus 25 itu baru penuh teman-teman. 25 itu baru penuh, padahal pandem bensinnya itu di jarak sini, di pandem sini teman-teman, merah di atas sedikit, istirahatnya tinggal 2 strip lah. Ini ngisi full itu 25 sekarang, sing maune 18 15, sekarang ngisi full ya 25. Ya ada selisih 10.000 ya lumayan. 10.000 awake dhewe tuku sego ning warteg ya. Dia mangan nek
Ya ora. Ya udah, mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Video dari saya, bagaimana saya pendapat diri saya pribadi tentang Honda Supra X 125 tahun 2022, dan kita mengenal lebih dekat tentang Honda Supra X ini. Bagaimana pendapat saya pribadi. Untuk pendapat saya pribadi, ya monggo-monggo aja teman-teman yang ingin membeli Honda Supra X ini, karena membeli itu tidak bisa dipaksakan. Kebutuhannya panjenengan, kalau nak anggar panjenengan kebutuhannya pengen menghemat, ngirit, perawatannya gampang, tumpakannya ya rada penak nyantai, ora kepengen sing rosok-rosok banget untuk jalan perkotaan, ya cocok karena bodinya kecil untuk kita riwa-riwi kanan kiri, praktis, gawa galon, gawa gas ya penak. Tapi nak anggar awake dhewe pengen istilahnya bodine sing rada sangar sithik dengan harga yang istilahnya selisih tidak sangat jauh banget, yaitu CB Versa 150. Tapi anak anggar awakmu kabeh nak anggar tuku CB Versa kuwi bodine gede, terus awake dhewe nak anggar dikongkon bojone kon tuku gas apa tuku galon ra iso. Nek ngene kan iso tuku gas, tuku galon. Nah, kan iso nggawa, lan anggar awakmu nggawa CB Versa 150 ra iso. Tapi memang dari segi tenaga mungkin lebih jauh rasa ke CB Versa 150. Cc-ne wae kacak selawe ya. Lumayan ya, oversize piro ya. Dari cc sudah beda, tapi harga tidak jauh. Dan kalau dibilang saya beli Honda Supra X ini, jujur saya cukup istilahnya agak kecewa. Karena apa? Ini saya dulu beli itu memang agak kesusu teman-teman. Setelah saya rasakan, terus saya nikmati, untuk tenaganya memang agak kurang. Saya paling tidak suka dengan tenaganya, kurang banget. Tapi kalau untuk dari segi keiritan, penampilan ya ndak kalah jauh beda. Irite irit pol, kayak ngojek ya irit. Berarti nek wong sing pengen sugih ya tukune Supra ngirit. Yaitu tenaganya memang kurang sih menurut saya, kurang sip. Kalau untuk motor lanang kan berarti kita capek, kita main kopling terus, ndak bisa nyantai. Kalau ini kan nyantai, tangan satu pun bisa, kan ini termasuknya motor bebek, ndak terlalu ribet. Kalau untuk perjalanan jauh ya memang enaknya pakai motor lanang, motor gede itu enak. Tapi kalau pakai ini pun ya postur posisi tubuh ketika berkendara ya enak, nyaman-nyaman aja teman-teman. Oke, monggo teman-teman yang ingin membeli kendaraan bisa diperhitungkan kembali keperluannya mau di mana. Terus yang paling utama itu budgetnya, uangnya teman-teman. Walaupun kita keperluannya pengennya ini tapi duitnya kurang ya podo wae. Terus berarti duitnya ono tapi keperluannya hanya untuk sekitar kota-kota, ya lebih baik kita menghemat. Uangnya kita simpan, kita tabung, kan ya lebih baik loh teman-teman. Gitu. Mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat serta bisa memberikan informasi serta edukasi buat Anda semua, serta menambah wawasan buat Anda yang ingin membeli kendaraan, khususnya Honda Supra X sendiri 125 pembuatan tahun 2022. Monggo teman-teman, jangan lupa di like, share, dan subscribe
agar saya bisa terus semangat dalam membuat video ataupun konten yang bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah dan tutur kata saya yang tidak berkenan ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.